Halo, ketemu lagi dengan aku lagi Robert Adrian. Pada kali ini kita akan membahas sebuah smartphone yang benar-benar spektakuler di tahun 2021 bulan September ini. Dengar-dengar nih, katanya Poco X3 GT itu bisa menjadi pesaing brand sebelah. Bener gak sih? Ya. Mari kita buktikan saja dan dengarkan review berikut ini. Hal yang paling akan sering kita bahas adalah sebuah desain. Mengapa desain? Desain itu adalah faktor yang paling penting dalam sebuah faktor market. Mengapa? Karena kalau desainnya jelek gitu, nggak mungkin orang ngelirik, karena udah dipastikan orang beralih ke desain yang lebih bagus karena brand ketok lebih elegan atau lebih tampil kece. Nah, untuk bagian belakang dari Poco X3 GT ini sendiri memiliki desain yang khas banget karena gabungan dari Xiaomi 11 Legend Edition dan Xiaomi 10 Ultra. Maksudnya gimana? Ya, untuk Xiaomi 11 Legend Edition memiliki desain seperti koper-koper gitu ya. Jadi bergaris-garis gitu, jadi ya gitulah intinya desainnya. Dan untuk kameranya sendiri, ia memiliki desain seperti Xiaomi 10 Ultra. Bisa dilihat bagian samping kanan, kita akan melihat sebuah tombol power off, kemudian disambung dengan tombol fingerprint, dan lagi memiliki tombol volume pengeras suara dan tombol penurun suara. Nah, untuk di bagian atasnya sendiri ia memiliki infrared buzzer, kemudian ada speaker dan ada mic. Untuk samping kirinya ia memiliki slot dual nano SIM, jadi tidak bisa ditambahkan microSD. Sudah paten dan kalian harus membelinya benar-benar mantep lah ya istilahnya. Kalian membeli sesuai kebutuhan kalian membutuhkan 128 GB atau 256 GB. Nah, berikutnya untuk bagian bawah sendiri kita akan melihat sebuah mic, kemudian ada port USB Type-C, kemudian ada speaker. Nah, ngomong-ngomong, untuk si Poco X3 GT ini memiliki setup dual stereo speaker. Nah, pertanyaannya di mana sih untuk jack audio 3,5 mm-nya? Oh, jawabannya tentu saja tidak ada. Kenapa? Karena untuk jack audionya dipindahkan ke dalam port USB Type-C. Jadi kita mesti memiliki tambahan converter dari USB Type-C ke jack audio 3,5 mm. Nah, untuk experience sendiri aku merasa bahwa Poco X3 GT ini memiliki desain yang benar-benar fresh. Karena ya, tadi adalah gabungan dari Xiaomi 11 Legend Edition dan Xiaomi 10 Ultra. Jadi belum ada yang bisa ngembar-ngembari hal tersebut. Dan lagi untuk gripnya, handfeel-nya aku merasa untuk di tangan terasa lebih oke saja, dan terasa untuk tahun 2021 lebih tepatnya terasa lebih compact, jadi nggak besar-besar banget dan nggak kecil-kecil banget. Nah, untuk kualitas sound, nah ini aku masih berpikir sih, kan si Poco X3 GT ini adalah rebranding dari Redmi Note 10 Pro 5G di Cina sana. Untuk Redmi Note 10 Pro 5G sendiri sudah dituning oleh JBL. Tapi aku nggak tahu sih, si Poco X3 GT ini sudah dituning oleh JBL atau belum. Untuk menentukan kualitas suaranya, mending kita saksikan langsung saja untuk hasil kualitas soundnya. Berikutnya, yang kedua, tidak jauh-jauh dari desain, tentunya adalah sebuah layar. Layar dari Poco X3 GT ini menggunakan layar LCD IPS saja. Loh, padahal brand sebelah menggunakan AMOLED loh. Kenapa sih Poco X3 GT menggunakan LCD? Tentunya untuk menekan harga agar bisa bersaing. Untuk layarnya, ia memiliki bentang sebesar 6,6 inci, kemudian sudah menggunakan rasio 20:9, resolusi Full HD Plus yaitu 1080x2400 pixel. Nah, untuk refresh rate-nya sendiri meskipun LCD IPS saja, tapi ia memiliki refresh rate sebesar 120 Hz. Jadi untuk scrolling atau untuk ngegame terasa lebih menyenangkan dan lebih mulus. Dan untuk layarnya sendiri sudah diproteksi dengan Corning Gorilla Glass Victus. Waduh,
seri Redmi loh bro, kok bisa Corning Gorilla Glass Victus ya? Kok Redmi? Poco. Ya, untuk di global namanya Poco. Untuk kecerahannya sendiri, untuk Poco X3 GT ini di minimal yaitu 450 nits, kemudian sudah mendukung SDR10. Duh, aku merasa untuk experience-nya sendiri untuk Poco X3 GT ini sudah benar-benar mantep, karena layarnya meskipun LCD IPS saja, tapi sudah di bawah sinar matahari pun masih terlihat dengan jelas. Dan lagi warna yang ditampilkan agak mencolok ya, jadi benar-benar nggak jelek-jelek banget. Dan lagi ya sudah memiliki refresh rate 120 Hz, jadi terasa lebih menyenangkan untuk scrolling-scrolling, untuk main game. Untuk bobotnya sendiri aku merasa ya nggak beber banget, ya nggak ringan-ringan banget, sedang-sedang aja, yaitu di 193 gram. Selanjutnya untuk platform OS. Platform OS dari Poco X3 GT ini menggunakan MIUI 4 Poco, yang tentunya sudah hingga kini di 12.5. Jadi bukan 12 biasa, melainkan 12.5. Tapi belum yang Enhanced Edition, masih yang seri biasa. Nah, berikutnya untuk Poco X3 GT ini sudah berbasis Android 11. Nanti kayaknya bakal dapat Android 12, cuman aku belum tahu kapan dapat update-nya. Nah, untuk experience sendiri aku merasa sebenarnya untuk Poco X3 GT ini untuk UI aku jujur sampai saat ini aku belum terkesima atau masih belum seneng aja dengan Poco X3 GT ini untuk UI-nya, karena terasa masih memiliki bug yang cukup mengganggu untuk diriku sendiri. Salah satunya aku bisa sebutkan bahwa bugnya, jika kita akan merekam sebuah video menggunakan mode manual pada Poco X3 GT ini, aku nggak tahu kenapa, padahal aku sudah setting semuanya untuk shutter speed, ISO-nya, kemudian white balance-nya, dan lain-lainnya, tapi nggak tahu kenapa yang harusnya terasa lebih mulus di layar, kenapa menjadi flicker-flicker. Setelah perekaman video pun kayaknya kok ada kayak processing yang membuat jadi hasil videonya jelek banget, jadi kayak ada apa ya, vignette-nya atau kayak kalau di color grading gitu jadi kayak gelap-gelap banget gitu loh, nggak jelas gitu loh. Tapi aku jujur ngerasa nggak nyaman banget untuk si bugnya ini. Mungkin ini PR untuk Xiaomi atau Poco agar memberikan software update yang lebih bagus lagi dan memfixkan atau menghilangkan bug tersebut. Hal yang keempat, kita akan membahas sebuah prosesor atau otak dari smartphone itu sendiri. Nah, untuk Poco X3 GT ini dari yang lalu-lalu hingga kini sekarang masih menggunakan MediaTek Dimensity. Beberapa launching sebelumnya Poco M3 Pro 5G sudah menggunakan MediaTek Dimensity, dan itu memang diacungi jempol untuk performanya. Wah, nggak main-main lah istilahnya. Hanya handphone sekelas mid-range atau bukan mid-range, malahan kayak low entry level, tapi kok bisa performanya ngebut bagus. Nah, untuk Poco X3 GT ini ia didukung dengan MediaTek Dimensity 1100, tentunya sudah mendukung dual 5G dan memiliki fabrikasi 6 nanometer. Nah, untuk CPU-nya sendiri ia menggunakan Cortex A78, dan untuk GPU-nya menggunakan Mali G77MC9. Apalagi dipadukan dengan RAM 8GB yang device aku pegang ini dan memori 128GB, dan lagi sudah didukung dengan UFS storage 3.1. Dan lagi sudah mendukung extend RAM sebesar 2GB, yang membuat untuk performa dari Poco X3 GT ini tidak diragukan lagi. Jadi benar-benar mulus. Jadi untuk main game barang tuh oke banget. PUBG, Genshin Impact, Mobile Legends, bener-bener dilibas aja lah, intinya gitulah, bener-bener dilibas. Tapi meskipun dilibasi baso, tapi kalau softwarenya jelek sama saja. Nah, aku nggak mau ngomongin software lagi karena tadi sudah aku bahas tentang softwarenya. Untuk experience sendiri untuk Poco X3 GT ini, pertama aku benchmark ya, aku benchmark terlebih dahulu. Yang pertama menggunakan 3D Mark with live stress test. Jadi aku menggunakan 3D Mark itu dan memiliki base loop score-nya sebesar 5225. Kemudian untuk stabilitasnya di 99,7%. Dan berikutnya aku menggunakan Geekbench 5 dan mendapatkan single score-nya yaitu 429. Dan multi score-nya adalah 1126. Dan berikutnya untuk Antutu. Untuk Antutu-nya sendiri aku membenchmark dengan memiliki skor sebesar 500.000, 60.000-an, sekitar segituan. Jadi bisa naik turun. Kemarin aku benchmark hasilnya lumayan tinggi dan sekarang agak menurun sedikit. Dan berikutnya aku menguji game tentunya, karena kalau nggak afdol banget kalau aku membahas sebuah
prosesor atau otak dari smartphone ini sendiri, tapi nggak bahas tentang game. Game yang aku mainkan ada 3, yaitu PUBG. Yang kita akan bahas pertama adalah PUBG. Untuk PUBG sendiri, ia memiliki settingan di SDR Ultra. Jadi Ultra tuh di 40 fps-an, dan aku bisa bilang experience-nya bagus dan mulus-mulus saja. Dan berikutnya untuk game Mobile Legends. Tentunya untuk Mobile Legends aku pastikan untuk mentok kanan semua, jadi nggak ada yang tak kurang-kurangi dan hasilnya bagus dan mulus. Dan berikutnya game yang terakhir yang paling berat, yaitu adalah Genshin Impact. Untuk Genshin Impact-nya aku setting di medium 60 frame per second dan hasilnya bagus dan mulus. Tetapi di sini aku memiliki kendala. Apa itu kendalanya? Kalau aku bermain kurang lebih masih 15 menitan, masih oke-oke saja. Tapi kalau mainnya sudah lebih dari 15 menit, umpama 30 menit, itu handphone sudah terasa panas dan mulai terjadi frame drop. Nah, untuk mengakali hal tersebut, palingan kita harus membeli cooler tambahan agar device yang kita pakai menjadi lebih stabil, jadi tidak merasakan keganggu dengan panasnya. Nah, sekarang kita akan membahas sebuah kamera. Tidak mungkin sebuah smartphone itu tidak ada kameranya atau lensanya. Untuk Poco X3 GT ini memiliki setup 3 kamera atau triple kamera. Untuk lensa yang paling utama adalah lensa 64 megapiksel dengan f1,8 dan sensornya milik Sony kalau nggak salah. Dan berikutnya untuk lensa ultra wide angle sebesar 8 megapiksel dengan f2,2 dan sensornya milik Omnivision. Kayaknya aku baru pertama kali denger sih, bukan pertama kali denger, tapi baru kali ini mengetahui bahwa sensor ultra wide angle pun ada milik Omnivision. Dan berikutnya lensa yang terakhir, ya ini pastinya lensa gimmick sekali, yaitu lensa makro sebesar 2 megapiksel yaitu f2,4. Untuk sensornya kayaknya punyanya Samsung. Nah, untuk perekaman video dari Poco X3 GT ini mentok di 4K 30 frame per second. Kemudian Full HD-nya bisa mentok di 60 frame per second. Nah, berikutnya untuk kamera depan dari Poco X3 GT ini memiliki resolusi 16 megapiksel dengan f2,5. Dan untuk perekaman videonya sendiri, yang namanya handphone mid-range ya, atau di kalangan 4 jutaan, 5 jutaan, kayaknya masih di 1080 30 frame per second. Bukan kayaknya, tapi memang sudah aku tes, mentoknya hanya di 30 frame per second. Nah, untuk hasil foto dan video kalian bisa lihat langsung saja pada tayangan berikut ini. Ya guys, ini adalah perekaman kamera belakang dari Poco X3 GT menggunakan ultra wide angle di resolusi 1080 30 frame per second. Bagaimana hasilnya, stabil atau enggak? Ini aku di bawah tangga sih, kalian bisa nilai sendiri. Ya guys, ini adalah perekaman kamera belakang dari Poco X3 GT di 1080 60 frame per second. Nah, bagaimana hasilnya kalian bisa nilai sendiri. Dan ya, ini adalah perekaman kamera belakang dari Poco X3 GT di 4K 30 frame per second. Bagaimana hasilnya kalian bisa nilai sendiri. Nah, ini adalah perekaman kamera depan dari Poco X3 GT di 1080 30 frame per second. Bagaimana hasilnya? Wah, ini dynamic-nya bagus sih, bukan? Kalian bisa nilai sendiri. Nah, berikutnya soal keamanan. Untuk Poco X3 GT ini memiliki 2 fitur keamanan. Yang pertama adalah fitur
Face Unlock. Face Unlock dari Poco X3 GT ini hanya menggunakan 2 dimensi saja. Jadi ya seperti biasa, bisa dibilang nggak aman, bisa dibilang aman. Jadi terserah kalian mau pakai atau tidak. Nah untuk fingerprintnya sendiri aku merasakan bahwa responsif sekali, jadi nggak mengganggu atau nggak jelek. Jadi benar-benar, apalagi ini kan bukan yang in display fingerprint, tentunya pastinya lebih responsif. Nah berikutnya kita membahas soal baterai. Wow, baterai dari Poco X3 GT ini memiliki kapasitas 5000 mAh dan memiliki daya charge sebesar 67 watt. Kebayang nggak tuh 67 watt baterai kayak apa? Dan memang benar, aku nyoba ngecas di sini kurang lebih aku ngecas tuh 47 menitan atau 48 menitan, kurang lebih segituan lah. Tapi nggak bisa dipatok segitu, tapi tergantung kalian memakainya. Kalau kalian sambil main game gitu, sambil ngecas, ya boros tentunya. Dan untuk SOT nya sendiri aku bisa mendapatkan sekitar seginian. Nah terbilang bahwa SOT dengan kurang lebih 12 jam 13 jaman buat aku itu sudah bagus banget dan benar-benar tahan lama menurutku pribadi. Apalagi aku hanya digunakan sebagai main game dan foto-foto doang. Oke, verdict yang terakhir, kesimpulan menurutku pribadi untuk Poco X3 GT ini memang banyak banget yang ditawarkan dari Poco X3 GT ini. Salah satunya dengan harga murah, kemudian chipset MediaTek yang benar-benar untuk gaming, kemudian ada extended RAM, fitur-fiturnya banyak, dual 5G ready, baterainya gede, ngecasnya cepet, ada 8 malah yang aku sebutkan keuntungannya. Tapi kalau tidak bisa diimbangi dengan software yang cukup bagus, aku merasa ke-8 itu menjadi sia-sia saja. Contohnya saja, aku menggunakan untuk video pada Poco X3 GT ini malah banyak terjadi masalah, bug yang terjadi. Jadi aku ngerasa kurang nyaman. Tapi sisi positifnya adalah banyak yang ditawarkan dengan harga murah, tadi ada 8 yang aku sebutkan. Jadi apa kalian akan mikir lagi tentang Poco X3 GT ini? Kalian bisa menjawab sendiri apakah dibutuhkan banget atau tidak. Nah pertanyaannya, apakah kalian butuh untuk Poco X3 GT ini untuk dibeli? Kalian yang dapat menjawab sendiri karena kebutuhannya tiap orang berbeda-beda. Oke, terima kasih yang sudah menonton video ini tentang review Poco X3 GT ini. Terima kasih yang sudah menonton hingga selesai dan jangan lupa untuk klik subscribe di bawah ini jika kalian belum subscribe channel ini, dan jangan lupa untuk nyalakan tombol loncengnya. Dan jika kalian suka dengan video kayak gini, jangan lupa untuk like video ini, dan jika kalian tidak suka dengan video kayak gini, ya udah share video ini aja ke teman-teman kalian. Aku Robert Adrian pamit undur diri. Bye.